Halo semuanya, hari ini My Bali Food akan membuat resep telur gulung Korea. Kieran mari atau telur dadar gulung dalam hidangan Korea adalah sebuah hidangan sampingan yang terbuat dari telur potong yang dicampur dengan beberapa bahan cincang. Bahan-bahan yang digunakan biasanya seperti sayur-sayuran, yaitu bawang, wortel, zucchini, daun bawang, ditambah dengan daging olahan seperti ham, bacon, tuna kaleng, dan keju. Kali ini kita akan buat telur dadar gulung ala Korea yang super simple, dan saya rasa kalian semua pasti bisa membuatnya. Dan sudah pasti rasanya dijamin don't cry banget. Oh iya, sebelum kita mulai video memasaknya, jangan lupa pastikan kalian tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip ya. Oke, kita mulai saja step by stepnya. Nah, adapun bahan dan bumbu-bumbu yang akan kita gunakan adalah 20 ml susu cair, 4 butir telur, garam, 25 gram wortel, 15 gram daun bawang, dan 20 gram bawang bombay. Sekarang kita akan mulai memasak dan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Pertama-tama, kita potong wortelnya. Kita potong kotak-kotak kecil. Wortelnya yang saya gunakan sebanyak 25 gram. Kemudian setelah selesai, kita sisihkan. Selanjutnya, kita iris tipis daun bawang. Daun bawang yang saya gunakan sebanyak 15 gram. Lalu kita potong tipis-tipis bawang bombay. Bawang bombay yang saya pakai sebanyak 20 gram. Selanjutnya, kita akan menyiapkan adonan telur gulungnya. Kita siapkan 4 butir telur, kemudian kita kocok telurnya. Lalu kita tambahkan 20 ml susu cair. Tambahkan garam. Kemudian kita aduk rata. Selanjutnya, kita saring adonan telur yang sudah kita kocok tadi.
Kemudian masukkan irisan wortel, lalu irisan bawang bombay, dan terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Proses selanjutnya, kita akan mulai membuat telur gulung Koreanya. Kita beri sedikit minyak goreng di atas panci teflon anti lengket. Kemudian saya olesi minyaknya dengan kuas supaya merata. Kita tuang terlebih dahulu telurnya untuk lapisan yang pertama. Kemudian kita sebarkan supaya telurnya bisa tersebar merata ke seluruh permukaan pancinya. Jangan lupa kita panggang dengan api kecil saja ya, supaya telurnya tidak cepat gosong. Lalu kita gulung lapisan pertama telur gulungnya dan kita bawa ke pinggir. Selanjutnya, olesi minyak dengan kuas. Kemudian tuang adonan telur gulung yang kedua. Lalu ratakan adonan telurnya. Selanjutnya, perlahan-lahan kita gulung telurnya hingga adonan telurnya habis, lalu kita bawa ke pinggir. Kita olesi lagi minyaknya dengan kuas. Kita lanjut tuang adonan telur gulung yang ketiga. Lalu ratakan adonan telurnya. Kemudian perlahan-lahan kita gulung telurnya hingga habis adonan telurnya. Lalu kita bawa ke pinggir. Lanjut kita olesi minyaknya dengan kuas. Kemudian kita tuang adonan telur gulung yang keempat dan ini yang terakhir. Lalu ratakan adonan telurnya. Kemudian perlahan-lahan kita gulung telurnya hingga habis adonan telurnya. Kali ini kalian harus lebih hati-hati karena adonan telur gulungnya sudah lebih besar sekarang, jadi lebih rentan pecah. Kita gulung sambil kita pipihkan pelan-pelan supaya telurnya bisa matang sampai ke dalam. Oh iya, kalau kalian suka wortelnya crunchy, telur gulung ini mungkin cocok dengan selera kalian. Kalau saya, wortelnya mungkin harus direbus setengah matang sedikit, supaya tidak terlalu terasa mentahnya. Nah, sudah jadi deh telur gulung ala Koreanya. Kita angkat dan tunggu agak dingin, kemudian kita potong-potong telurnya, dan supaya makin cantik, kita tambahkan sedikit cocolan saus tomat. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat makan dan selamat mencoba resep telur gulung ala Korea ini ya. Salam My Bali Food.